Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDN Perak Barat yang sudah hadir di acara kami, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas kami di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Saya Sariul Hikmah SAG dan rekan saya Andi Kadafi SPD SD akan membawakan budaya positif dan aksi nyata kami yang sudah dilakukan di sekolah selama modul 1.4. Baik, next Pak, terima kasih. Konsep inti budaya positif itu dirangkum ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apakah itu yang kita lakukan? Sebagai seorang guru, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu guru itu seperti seorang petani, seorang tukang kebun yang harus menanam, menuntun, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi kita itu seharusnya menuntun, mengabdi sebagai guru ke murid kita. Nah, pembelajaran ini sesuai dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang fokus tentang berdiferensiasi, sehingga murid itu mempunyai atau mendapatkan pembelajaran sesuai dengan karakternya, kebutuhannya, dan sesuai dengan budaya. Seperti yang saya paparkan, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar itu sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kodratnya anak, kebutuhan anak, itulah yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Jadi dalam pembelajaran itu tidak dicampur, karena kalau kita awalnya itu kan pembelajaran masa dulu, tempo dulu itu kita metode ceramah, kita langsung berfokus pada anak, anak berfokus pada guru. Guru sebagai sumber yang atau pusat yang maha guru harus di maha benari, semua informasi itu ada di guru. Tetapi di paradigma baru ini mempunyai pembelajaran berdiferensiasi, itu pusatnya pada siswa. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Mana anak yang lebih suka ke visual, lalu lebih suka ke prakteknya atau ke ceramahnya, itu dibuat pengelompokan. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan anak dan kodrat anak itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghadapi anak dalam pembelajaran? Itu pasti selalu ada sikap permasalahan. Di situ bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak? Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsi? Yaitu ide atau gagasan yang salah tentang konsep kontrol. Teori kontrol. Nah, biasanya guru itu misalnya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah siswa itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak mengatur. Nah, itu yang ada di pikiran guru, Bapak Ibu sekarang. Nah, ketika anak-anak berbuat salah, nah, kita sebagai guru ini mengontrolnya seperti apa? Kontrol kita seperti apa?
Next, Pak. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas yang ada bahwasanya kita menyamakan semua murid mempunyai kebutuhan kita sama. Padahal realitanya semua siswa berbeda kebutuhan. Kedua, seorang atau semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada dasarnya setiap murid, setiap orang mempunyai perbedaan keinginan, perbedaan gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda dan itu kita tidak bisa mengubahnya. Oke? Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, padahal manusia punya pemikiran yang berbeda, keinginan yang berbeda, tidak mungkin bisa dikontrol karena bukan robot. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena itu tadi mempunyai kodrat tersendiri, keinginan dan kepentingan tersendiri, dan memaksakan ada pada saat bujukan atau gagal. Kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Kita selalu berpikir kita kalau melakukan ya kalau nggak menang atau kalah. Tapi kenyataannya bahwasanya berusaha untuk berpikir menang dan menang untuk melakukan apa yang kita lakukan. Next, Pak Andika. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata discipline, yaitu apa? Belajar. Siapa yang belajar? Yaitu belajar diri sendiri. Jika dalam mendisiplinkan diri kita tidak mampu, niscaya tidak akan mungkin kita bisa mendisiplinkan orang lain. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan sebagai hukuman misalnya atau sebagai reward. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita apa sih untuk mengadakan atau untuk memberikan budaya positif? Yaitu apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, next. Nah, nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu, seperti yang kita lihat, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu kalau menurut profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk Ibo Primary Years atau program PYP, yaitu contohnya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk skill pada diri sendiri, yaitu keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Nah, karena tadi sudah saya katakan bahwasanya setiap manusia itu memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan manusia itu dasarnya apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, tujuan itu kita harus usahakan. Nah, untuk mengusahakan pasti ada rangka atau kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dulu. Next, Pak. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu seperti apa? Akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Andika Davi, SPDSD. Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya 5 kebutuhan hidup, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ dicantumkan bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup bisa berupa mencari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Dengan contoh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga motivasi ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman mempunyai sifat yang tidak terencana, tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang terjadi dan juga tidak dilibatkan, bersifat satu arah atau judgement, langsung dijudge kesalahan siswa tersebut, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini paradigma lama ya. Kemudian yang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus yang sama. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisinya sebagai seorang guru, sebagai seorang penghukum. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya mengungkapkan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai seorang teman, guru yang memposisikan diri sebagai seorang teman. Jadi misalnya bisa, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak ya. Atau juga, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Contoh, memposisikan diri sebagai teman. Kemudian posisi guru, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, jadi timbul pertanyaan, siswa mengetahui letak kesalahannya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai bentuk agar siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Ini yang penting yang semoga bisa kita laksanakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kita mengajak siswa untuk berdiskusi, menemukan kesalahannya dan mencari solusinya bersama-sama. Jadi ada komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah. Next. Ini beberapa contohnya. Posisi kontrol, saya kecewa dengan kamu. Ini berarti sebagai guru posisi kontrolnya sebagai penghukum. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan ayolah lakukan demi Bapak. Berarti ini kita memposisikan kontrol guru sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini berarti posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Next, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu pasti waktu di tahun ajaran baru kita mulai, begitu anak-anak masuk, pasti kita membuat peraturan kelas, kan? Ayo kita sama-sama membuat peraturan kelas. Sekarang menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Next. Bisa? Skip. Oh iya. Ada lagi. Guys. Oke. Ini kita. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kalimatnya itu tidak ada kalimat jangan, tidak boleh, dilarang. Kalimat-kalimat itu diganti. Jadi kalimat yang bersifat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya, next. Bisa? Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menemukan suatu siswa yang melakukan pelanggaran, kita tidak langsung menjudge bahwa anak tersebut nakal. Tapi kita lalui dulu tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika siswa melakukan pelanggaran, itu ada satu kesalahan yang bisa kita ambil hikmahnya dan siswa bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yaitu contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, kalimat yang bisa diucapkan kepada siswa. Kemudian Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya kesalahan siswa juga pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian Bapak itu atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Barangkali Bapak Ibu guru pernah mendengar kalimat ini terakhir diucapkan siapa? Diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Jadi waktu kemarin jadi kasus Bu Umi mengatakan seperti ini, saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini merupakan salah satu penerapan segitiga restitusi yang Ibu Kepala Sekolah kita laksanakan. Ini tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Cari solusi. Selanjutnya, kita nggak apa. Validasi tindakan yang salah. Adapun hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi anak melakukan suatu tindakan itu pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Contohnya, kamu pasti punya, kita misalnya anak melakukan pelanggaran, kita tanya dulu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian bisa juga kita tanyakan,
Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini bisa digunakan untuk meredam emosi siswa. Dengan seperti ini, siswa menjadi lebih tertata lagi emosinya. Next, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Tujuannya yaitu misalnya kita bisa menanyakan dengan apa keyakinan kelas kita. Makanya tadi kita sampaikan bahwa di awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas. Sehingga jika siswa melakukan pelanggaran, bisa kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini bisa kita tanyakan kepada siswa yang pada satu waktu misalnya melakukan satu pelanggaran, bisa kita tanyakan dengan hal seperti berikut. Nah, ini beberapa contoh videonya. Kenapa kok bisa bertengkar seperti itu? Ya, minjem terus seperti itu. Oh, begitu ya. Oh, terus kamu pukul. Iya sih, tadi kalau dari kami juga kalau mau pinjam tapi tidak izin. Tapi tindakan kamu tahu nggak? Kalau misalnya itu menyakiti orang. Iya. Ya, pinter. Apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Kalau kamu tahu kesepakatan kelas kita apa sayang? Iya, pinter. Berarti kamu merasa salah kan ya? Bagaimana menurutmu kedepannya mau memperbaiki? Iya. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kedepannya? Harus bagaimana saya nggak marah? Kalau kamu marah terus kamu ingin apa? Diperbaikinya. Iya, tetap sabar, anak pinter. Kalau kita menghadapi seseorang teman yang nakal, yang seenaknya, kita juga harus sabar. Dan misalnya kalau temannya keterlaluan, yang kamu lakukan apa? Harus lapor ke siapa sayang? Iya. Jadi seperti itu ya. Baik, kamu sekarang hari ini latihan ekskul, boleh kembali ke lapangan. Terima kasih ya. Tapi kan Jelas silakan maju. antar. Selamat pagi saja. Tadi Pak Andika mendapatkan laporan bahwa kamu memutuskan sanitasinya Raisa. Oh benar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Coba dengarkan ke Pak. Saya beda Pak dengan Raisa. Di ruangan saya dibawa dan tidak dikembalikan. Padahal nanti ada ruangan. Saya minta dia bilang dia nanti kan saya jadi bodoh. Oh seperti itu. Ya, Pak Andika bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi pada sebenarnya. Kamu pasti sebel kan, Raisa? Kalau Pak Andika ada di posisi itu, Pak Andika sudah ada sebel. Ya Pak, saya cuma marah sama dia. Oke, sekarang sama kamu. Menurut Anda, apakah yang sudah dilakukan itu sesuai dengan yang kita? Tidak Pak. Baik, jika tidak sesuai, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Keyakinan menghargai teman itu Mas. Menurut Anda, keyakinan kelas menghargai teman itu? Iya, yang penting sekarang apakah Anda bersedia memperbaiki hal yang tadi? Jika bersedia, karena kita diskusi, itu menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang tadi? Saya akan menjadi lebih bersabar dan jika ada sesuatu akan aku lakukan.
Baik, buka sesi pertanyaan sih. Iki, posisi sih, sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan. Yang dulu. Ya. Tadi sudah kami sajikan video segitiga restitusi dari kami berdua. Apabila ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu Guru. Ya, kami buka satu sesi 2 pertanyaan. Dari sini satu. Mungkin bisa kita refleksi kembali dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Mungkin banyak sekali masalah atau bagaimana menghadapi anak tentang mungkin kenakalan atau seringnya tidak masuk kelas atau seringnya terlambat. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu utarakan, kita diskusi sama-sama, kita sharing. Kita berdua tidak tidak menggurui atau tidak yang paling wah, tetapi kita di sini adalah berbagi perilaku baik, yaitu tentang budaya positif. Jadi mungkin dari sini mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing atau ada kasus di kelas, mungkin kita bisa sama-sama. Bu Muning mungkin? Nggih, silakan Bu Muning, monggo. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ada penjelasan Oke, terima kasih. Selanjutnya yang dari sini ada yang mau bertanya? Oke, Bu Ani, monggo, silakan. Bisa tanyakan, seandainya kasus itu di kelas, tadinya terjadi di rumah tetangga, terus diteruskan di sekolah, orang tuanya musuhan, anaknya jadi musuhan di kelas. Nah, kalau kita mengatasi, orang tua kan bukan anak kita, hanya anaknya, tapi anaknya masih musuhan sampai sekarang. Itu solusinya bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, akan saya review kembali. Ketika tadi yang dijelaskan oleh Pak Andika, ketika kita membuatkan peraturan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Tadi sempat saya sudah mengingat, beliau sudah menjelaskan, ketika peraturan sekolah atau peraturan kelas, itu biasanya ada kalimat larangan. Jangan datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, sekarang di era kurikulum merdeka atau merdeka belajar, kita ini menghamba pada siswa. Itu sekarang. Menghamba artinya apa ya? Tidak seperti mengabdi atau apa. Kita mendahulukan siswa dan siswa. Itu yang menurut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita harus menuntun. Jika itu salah, maka kita tuntun. Yang benar seperti ini. Tidak langsung menghardik, melarang, memarahi, atau menghukum. Nah, disinilah fungsi keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu kita buat atas kesepakatan semua kelas. Anak-anak, jadi harus ada kesepakatan, harus ada anak-anak tahu dan mereka juga membuat sendiri peraturan itu, keyakinan itu, sehingga ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka ingat, iya, saya kan pernah membuat ini, tidak boleh melakukan ini. Jadi yang kita tawarkan seperti ini. Contohnya Bapak Ibu, kami setiap kita PI, pendampingan individu atau loka karya, atau misalnya elaborasi Vikon, atau mungkin biasanya kita diskusi, itu biasanya selalu ditampilkan oleh Fasil, oleh PP, itu keyakinan kelas, keyakinan sebelum kita belajar. Boleh makan Bapak Ibu, tetapi harus yang sopan, keluar masuk harus izin dulu. Nah, itu kita buat. Memang pada dasarnya kalau misalnya anak kecil ya, kadang mereka tidak bisa membuat peraturan sendiri, kita tawarkan. Misalnya kita di kelas, anak-anak selama kita belajar nanti kita harus peraturan harus kita sepakati kelas. Misalnya kalau misalnya ada temenmu yang keluar
harus izin, disetujui enggak? Nah, seperti itu. Jadi peraturan itu atau kesepakatan itu harus dibuat murid dengan guru bersama. Jadi anak-anak enjoy untuk melakukannya. Mungkin ada tambahan Pak Andika? Silakan. Sedikit saja tambahan dari saya, jika peraturan kelas itu ibaratnya satu arah dari guru yang mengikat tingkah laku siswa, kalau keyakinan kelas, maka kita itu buat bersama, jadi saling menawarkan, guru mengingat, siswa juga mengingat. Oleh karena itu sifatnya dua arah. Dan kalimat juga yang digunakan tidak terlalu panjang. Kalau kita membuat peraturan kelas paling enggak 10, 12, banyak sekali. Semakin banyak peraturannya semakin bangga kita. Nah, kalau keyakinan kelas mungkin bisa seminimal mungkin kalimatnya universal, kalimatnya yang kompleks, kalimatnya yang umum. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Muning. Nih, terima kasih untuk Bu Muning. Next untuk pertanyaan kedua tadi yaitu pertanyaan Bu Wani. Jika di rumah itu anak-anak sudah bertengkar, sudah bermusuhan karena mereka bertetangga, kemudian pertengkaran ini dibawa ke sekolah, otomatis efeknya ke pembelajaran. Lalu bagaimana seorang guru menyelesaikan? Apalagi ketika permasalahan itu orang tua juga ikut-ikut campur. Nah, monggo Pak Andika. Kalau permasalahan seperti ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, kita harus melibatkan atau stakeholder terkait. Kalau misalnya berada dari lingkungan sekitar rumah, bisa kita libatkan Pak RT atau Pak RW untuk mendamaikan antar dua keluarga. Untuk siswa, ini merupakan yang kalau jika berada di sekolah, maka wewenang kita sebagai guru untuk mendamaikan siswa tersebut. Tapi insya Allah kalau siswa itu mudah didamaikan. Karena hari ini bertengkar, didamaikan, setelah 1 jam, 2 jam bermain lagi. Itu. Ya, mungkin saya tambahan lagi Bu Ani. Dalam setiap menghadapi permasalahan anak, itu tadi kita selalu memposisikan kita sebagai pengontrol seperti apa. Nah, dan dalam menyelesaikan masalah, itu sebagai seorang manajer, itu lebih ke bijaksananya menggunakan segitiga restitusi, yaitu pertama tadi ada 3. Pertama kan kita harus mengikuti masalahnya apa, kita menanyakan dengan baik-baik. Kedua itu tadi kita menanyakan apakah itu sudah benar tingkah yang dilakukan mereka. Kemudian akhirnya kita tuntun, kita arahkan apakah yang dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau misalnya sesama anak seperti yang dikatakan oleh Pak Andika, itu anak itu mudah, memang sekarang bertengkar bisa berteman. Tetapi yang sulit itu adalah mendamaikan orang tua. Dan ketika masalah itu di sekolah, kita sebagai seorang guru juga harus memberikan solusi, yaitu menyelesaikan di lingkup sekolah. Tetap kalau sudah di luar, nah itu kita bisa meminta bantuan aparat masyarakat di luar. Bagaimana? Bisa menambahkan ada masalah itu yang saya alami ya. Saya tiap hari pelajaran menyinggung masalah kebersamaan, gitu. Gak boleh saling menjauh. Tidak mau jejer itu tidak mau. Saya dudukkan bersatu, orang tuanya SMS semua, ternyata seperti itu. Nah ini saya nggak apa-apa, saya duduk satu, tapi setiap ada pelajaran apa saya singgung tentang kebersamaan, tentang gotong royong, tidak boleh sama teman, tidak boleh tidak menegur, itu yang saya terapkan. Nah itu sepertinya berjalan. Terima kasih. Tambahan Pak Nika? Terima kasih masukannya Bu Ani. Mungkin bisa kita gunakan juga jika ada murid kita yang melakukan atau mengalami hal seperti di kelas Bu Ani. Iya, luar biasa Bu Ani. Memang permasalahan murid itu sangat kompleks. Kita tidak harus bisa menyelesaikan satu masalah itu hanya 1 hari, tetapi juga membentuk karakter itu tiap hari. Kalau bisa setiap pembelajaran, dan tidak bergantung pada mapel agama. Oh, agama itu tugasnya dan dari akhlak manusia lagi anak murid. Nah, karena guru mapel itu terutama agama kan seminggu sekali. Jadi guru kelas itu lebih punya porsi untuk membangun karakter anak didik kita. Gitu nggih. Apa ditambah lagi? Ada yang mau bertanya? Satu sesi 1 orang saja. Kalau tidak ada kami tutup. Iya, monggo Bu Mama. Apa yang disampaikan oleh Bu Muni tadi kan keyakinan. Kalau saya artikan keyakinan itu seperti keimanan. Apakah bisa disamakan dengan keimanan? Yakin.
yakin kita mengimani. Ya, apakah sama dengan itu? Kalau saya setuju sih Peraturan gitu ya. bukan peraturan, di Kesepakatan. kelas, kemudian dari kesepakatan kelas itu merujuk pada keyakinan kelas. Saya itu dengan keyakinan kelas sampai saat ini loh Mas ya. Bertanya-tanya. Ya, kesepakatan. Ya, kata dasarnya keyakinan, yakin. Kalau peraturan kata dasarnya atur, mengatur supaya kelas itu menjadi kondusif. Itu aja. Iya. Baik, terima kasih Bu Mama. Kalau menurut saya keyakinan, yakin itu iman ya memang. Mengimani itu kalau bahasa Arabnya itu ya artinya yakin. Kita meyakini. Jadi anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas itu sesuai dengan keyakinan mereka tentang kebajikan nilai mereka yang dianut gitu loh Bu. Kalau misalnya perlukah kita itu kalau masuk boleh terlambat. Nah, itu anak-anak sudah yakin, oh nggak boleh terlambat. Nanti bakal ketinggalan. Kalau mereka menganggap nilai kebajikan itu buruk yang dilakukan, tapi kalau misalnya disiplin, masuk tepat waktu, itu mereka yakini adalah nilai kebajikan, maka bisa digunakan untuk kesepakatan. Jadi beda tipis keyakinan dan juga kesepakatan. Untuk membuat kesepakatan sama sih Bu sebenarnya, cuma istilah, tapi tujuan artinya sama, tujuannya yaitu mendisiplinkan siswa. Ada tambahan Pak Andika? Monggo. Mungkin hanya perbedaan istilah, sedikit saja perbedaannya, tapi di dalam membentukkan keyakinan kelas itu tujuannya adalah adanya interaksi atau pelibatan siswa dalam pembuatannya tersebut. Jadi memudahkan siswa untuk mengingat apa-apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi ada interaksi dua arah dari guru maupun dari siswa di dalam lingkungan kelas atau di dalam lingkungan sekolah tersebut. Karena kalau kita menggunakan peraturan, mungkin peraturan yang menentukan adalah gurunya, siswa tinggal melakukan. Dan itu kalau tidak tertanam di benak siswa, bisa jadi mereka lupa kemudian melakukan pelanggaran. Mungkin dengan keyakinan akan tertanam di hati mereka, di benak mereka, sehingga mereka lebih terjaga dalam bertindak. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Mama? Ya, terima kasih untuk interaksi panjenengan semua, sangat luar biasa. Kami merasa terhormat panjenengan memberikan feedback, umpan balik yang luar biasa pada diseminasi kami. Untuk selanjutnya, untuk penutup Pak Andika, monggo. Biasanya yang kembali itu ada rewardnya. Oh iya, siap. Doa yang terbaik untuk panjenengan. Oke. Monggo Pak Andika untuk menutup. Terima kasih. Untuk penutup, yaitu penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikian diseminasi kami ucapkan terima kasih, salam bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Solika, saya Kepala Sekolah SDN Perak Barat, Surabaya. Saya sangat bangga dengan guru saya, Bu Sariul Hikmah dan Pak Andi Kadafi yang telah melakukan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Tidak hanya itu saja, Bu Sariul dan Pak Andi Kadafi juga mengimplementasikan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di program guru penggerak untuk diterapkan di kelas masing-masing. Semoga ini berkelanjutan, tidak berhenti sampai di sini saja, tetap berbagi praktik baik dan aksi baik untuk perubahan sekolah. Terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soliha, guru SDN Perak Barat, Surabaya. Saya teman sejawat, rekan sejawat dari
calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Saryul Hikmah SAG dan Andi Kadafi SPD SD. Saya sangat senang sekali beliau sudah melakukan aksi nyata di pembelajaran guru penggerak angkatan 10 ini dengan melakukan ilmu yang sudah diperoleh dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Khususnya modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang barusan didesiminasikan kepada teman-teman, yaitu tentang disiplin positif. Semoga beliau berdua menginspirasi teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan berbagi disiplin positif kepada seluruh warga SDN Perak Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.